Berani amat Densu mendatangi saya. Buat apa pertikaian? Nggak ada manfaatnya. Ini sama Denso kemarin udah. Densu, oke, aku lurusin. Oke. Ada postingan baru lagi ya Bang ya soal Denso bagaimana? Udah gini. Enggak. Udah. Densu itu orang mana sebenarnya dia? Orang mana? Sampai pakai Siri gitu. Ragu saya. Orang mana? Umumkan dia itu turunan mana gitu. Kemarin tuh memang saya di luar dugaan. Tiba-tiba kok didatangin gitu. Berani amat Densu mendatangi saya. Padahal dia mengatakan tai kepada saya duluan. Ya. Saya nggak tahu kalau dia itu udah live dari jalan, kemudian seolah-olah datang sini. Sebenarnya saya agak keberatan sih. Hanya karena habis sholat ya, saya hilang emosi saya udah hilang. Karena habis ketemu bersujud di hadapan Tuhan lah. Jadi ketika saya mau marah, ada teman saya Ais mengatakan udah ini orang Makassar gini kayak ada MC. Jadi saya lupa kalau dia ini mengatakan saya tai. Jadi saya anggap dia sebagai tamu normal. Salaman aja saya. Tapi memang kalimat katanya sombong banget gitu. Sampai orang tua saya keberatan. Hak. Belum pernah ada di Jakarta ini orang berani datang ke rumah saya. Kemudian ya kalau dia memamerkan dia sopan, dia baik, ya oke lah, kita hormat. Tapi setelah saya sadari kayak saya dihipnotis. Ada apa? Oh, lu ngamuk di rumah gue. Lu bilang kau ini. Orang datang ke rumah saya tiba-tiba ngomong gini, katanya kau mau pukul saya, silakan pukul saya tidak akan membalas, saya nggak lapor polisi. Baru ada satu orang di dunia ini datang ngomong kita dengan gitu, terus kita pukul, nggak mungkin dong. Terus dia bilang, saya tanya, mulutmu ngomong tai ya? Kau pintar lah, kau orang pintar. Tai itu menurut saya bahasa Korea, great, hebat. Kalau bahasa Bugisnya katanya tai, enggak gitu. Jadi saya anggap dia udah ketakutan. Dia bilang, iya lu tai, gua hajar gitu. Ya kan? Nah kemudian ketika saya sholat, masuklah teman-teman saya. Udah masuk, teman saya tegur, Is, kamu malam itu kenapa sih? Orang kasar, orang sombong, kalimat-kalimatnya nggak ada ramah, gitu. Nggak ada ramah. Dia mengatakan sirina pace, ya. Orang Makassar dengan orang Bugis tidak pernah ada adu siri-siri. Siri itu adalah kalau bicara filsafatnya harga diri. Bahwa ketika kau mengganggu kehormatan saya, masalahmu bukan dengan badi saya, tapi dengan hukum. Buat apa kita pergi tempeleng orang hanya gara-gara satu kalimat tai tiba-tiba kita masuk penjara, ya kan? Kira-kira seperti itu. Nah, ini mendapat gejolak sama teman-teman saya. Loh, nggak begitu gitu. Nah, mereka anggap kan dia lebih muda dari saya, ngomong kau etika, ini menyangkut etika. Jadi saya melihat, ya kalau kesimpulan judul malam itu adalah pertemuan bukan orang yang berotak, hanya orang yang berotot. Ya, saya agak kesel gitu. Betul, kesel banget gitu. Dia hanya mempertontonkan, dan saya akan laporkan dia polisi nih, bahwa apa yang dilakukan dengan cara menurut saya ini sara, seolah-olah Badi, Makassar, Bugis. Emang dia mau tikam kita di sini? Enzo, kamu mau mentikam-tikam orang? Gayamu itu loh, setengah saya. Kau minta maaf lah, gak usah ketemu saya, minta maaf aja. Dan sebutkan, kamu Bugis mana, Makassar mana. Sehingga kau itu bisa pakai siri-siri gitu. Jangan kau adu domba antara orang Bugis dan Makassar. Willy Dosan mau damaikan. Apa yang mau didamaikan? Suruh dia bertobat aja, mulutnya dijaga, jangan bilang saya tai, ya. Berarti kejadian itu akan Bang proses hukum ya Pak? Berarti Abang sendiri menuntut untuk Ya. permintaan Densu. Waktu dia salaman, Ya, udah dengar.
Tanggapannya, ya semoga bisa berdamailah. Tidak ada pertikaian apa-apa. Aku mohon semoganya baik-baik saja. Bang Denny Sumargo juga orang baik, Pak Farhat orang baik, sama-sama mereka orang-orang baik. Semoga dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau buat apa pertikaian, enggak ada manfaatnya. Ya, Pak Farhat kan biasa kalau ngomong pukul, hajar, kan semuanya ada artinya. Ini kita di Polres Jakarta Selatan. Saya menempati pertandingan hari ini bukan pertandingan otot tapi pertandingan otak. Bukan menyangkut salah benar tapi etika. Ya. Saya mengatakan masalah siri itu bukan menggunakan badi ataupun pistol atau senjata. Bukan dengan cara mempermalukan orang, mengetok rumah orang dengan cara-cara yang tidak benar, kesombongan dan keangkuhan. Tapi saya dengan tim yang saat ini kita beri kuasa kepada Bang Dr. Krisnamurti, kantor beliau dan tim gabungan pengacara pembela kaum lemah. Kami tempuh secara hukum. Nanti beliau akan menjelaskan tentang pasal dan ancaman hukumannya. Kemudian hadir tokoh-tokoh dari Sulawesi. Ini Bang Bang Ahmad dan Bang Randy. Silakan mereka bicara dulu sebelum kami omongan tentang pandangan gejolak masyarakat tentang peristiwa yang antara Bugis Makassar itu. Makanya kita untuk mencegah jangan sampai terjadi sara, kami serahkan ke jalur hukum saja. Demikian. Silakan Bang Ahmad. Saya asal dari Sulawesi, menetap di Jakarta. Berdasarkan yang saya lihat di medsos, saya sebagai seorang Buddhis merasa terusik dengan pernyataan menantang si Denny Sumargo. Dan saya merasa keberatan dan rekan-rekan saya juga merasa terusik dengan pernyataan menantang di media bahwa orang Bugis dengan Makassar itu diadu. Dan saya mempertanyakan Denny Sumargo ini asli orang Bugis apa Makassar? Karena saya lihat media dia itu saya ikuti, ya, kayaknya etnis, nggak usah sebutin namanya lah, ya mungkin media sudah pada tahu ya. Dan itu sangat memprovokasi dan saya merasa tertantang, ya. Saya kira itu aja. Tertantang dalam hal Menyerahkan pada hukum. Jangan sampai meluas, berdampak Jadi luas ya. kata tertantang itu terkait apa yang dibuat pernyataan Denny Sumargo. Di antara dua etnis di Sulawesi Selatan itu, Bugis dan Makassar itu dia tidak bisa terpisahkan. Dia adalah satu bagian. Dengan ucapan perkataan saya Makassar, kau Bugis, cabut pedangmu. Berarti dia mau mengadu domba, memecah belah kedua suku terbesar yang ada di Sulawesi Selatan. Itu yang membuat pernyataan ini yang merasa terusik semua orang yang ada di khususnya warga Sulawesi Selatan yang ada di Makassar, di Jakarta gitu. Itu aja saya rasa. Poinnya. Abang sendiri mewakili apa? Paguyuban apa gitu, atau orang? Kita bukan paguyuban ya. Kita adalah sebagai warga Bugis Makassar. Karena suku itu bukan organisasi. Dia bukan organisasi. Dia adalah etnis yang ada di Sulawesi Selatan yang terbesar. Ini yang pemuda anti rasis. Kalau itu diadu, itu berarti dia mau memecah belah Bugis Makassar. Dan Denny itu tidak memahami apa yang dia tidak pahami sejarah tentang Bugis Makassar. Jadi kan bermula ketika ada kalimat yang Bang Farhat bilang, kalau lu serang gua, lu kasar sama gua hajar. Lalu Denny bilang, kan ingat kan teman-teman semua yang ketika Denny datang ke tempat Bang Farhat, lalu dia bilang, lu hajar gua aja, gua salahnya apa? Lu emang udah nyerang dia? Emang lu udah kasar sama dia? Lu belum bikin video kasar, lu belum nyerang dia, lu udah datang, lu pukul gua aja deh. Mana mungkin seorang Bang Farhat pukul? Ingat kalimat hajar itu banyak kategorinya. Hajar itu seperti apa? Saya yakinkan sebagai orang hukum bukan hajar seperti ini. Kok dia
dia mau melakukan minta dihajar dengan mengundang teman-teman media untuk hadir. Satu tindak pidana yang akan diperbuat. Kenapa dia melakukan mengajak teman-teman untuk diliput? Ini dia kan satu tindak pidana loh yang akan dilakukan ketika datang ke rumah itu. Nah, lalu kemudian hari selanjutnya ada kalimat-kalimat yang makin hari makin menyerang tidak berhenti sampai kalimat tai, dia bilang itu kalimat hebat. Ini dia tinggal di Indonesia, bukan di atau kan dia tuh tinggal di negara luar atau apa dan sebagainya. Maka dari itu kita memutuskan untuk melaporkan Denny Sumargo, dan hari ini sudah resmi kita laporkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 pasal 16 atau pasal 156 KUHP. Korbannya adalah Farhat Arbas dan terlapornya adalah Denny Sumargo dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Ini dia laporan. Lalu sebentar, kan dengan nomor laporan polisi 342 B3462 11 Romawi 2024 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 November 2024. Laporannya tentang Ujaran kebencian. Ya, permusuhan. Ujaran kebencian Ras etnis. Berarti yang dirugikan siapa, Bang? Yang dirugikan adalah Farhat Abbas dan suku Bugis. Mungkin bukti yang dilampirkan mungkin barusan apa aja, Bang? Video akan menjadi bukti baik di akun dia dan banyak sekali. Pernyataan Denny, dia tidak pahami Bugis Makassar. Di situ ada ada bahasa orang-orang tua dulu yang mengatakan Sombai Riboat, Mangkau Ribone, Payunge Ribu. Berarti dia tidak pahami. apa itu? Ada apa, Bang? Ya cari aja sendiri. Lah kan Abang yang ngomong, Bang. Artinya itu adalah Bugis Makassar saudara mereka. Siapa yang lagi raja di Goa, siapa yang jadi raja di Bone, siapa yang jadi raja di Lu, itu adalah mereka bersaudara. Oke, terima kasih, segitu saja video reaction dari saya. Jangan lupa ya untuk semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel saya ini, dan nantikan juga video reaction selanjutnya dengan berita terbaru, dengan berita yang viral, yang menarik tentunya juga. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, komen. Oke.